Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab ini karena ini sangat penting sekali, khususnya kita memang ketika dalam belajar bahasa Arab ini memang suatu keharusan karena Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul lugha ala rabbiyah wa 'allimuhan nas. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada manusia, kepada orang lain kalau kita masih belum paham betul mengenai bahasa Arab itu sendiri. Dan tidak hanya dari aspek belajar dan hanya paham saja bahasa Arab, kita harus memiliki pendekatan teknik strategi dalam pengajarannya. Kalau kita mengabaikan dari pendekatan metode teknik ini, maka yang pasti nanti si pendengar, mustami'in dan siswa dan orang lain tidak akan tertarik kepada bahasa Arab karena terkesan sangat susah. Oleh karena itu hadirnya pendekatan teknik pendekatan metode dan teknik ini agar mengubah mindset mereka bahwasanya belajar bahasa Arab itu sangatlah mudah dan menyenangkan. Ingat, pembelajaran bahasa Arab itu harus terkesan mudah dan menyenangkan. Adapun pada video kali ini kita akan fokus pada macam-macam teknik dalam pembelajaran bahasa Arab. 3 konsep yang sering saya katakan, baik itu pendekatan metode sudah kita bahas kemarin dari aspek macam-macamnya juga, dan juga dari tokoh-tokohnya juga seperti Chomsky misalnya yang membuat revolusi besar-besaran. Chomsky ingin mengubah bahwasannya dalam pembelajaran bahasa ini tidak hanya memperhatikan aspek luarnya saja, tidak hanya para siswa, para pelajar bahasa Arab itu hanya belajar secara mukanya saja, secara zahirnya saja, tapi harus juga diperhatikan secara kejiwaan sehingga muncullah zauq, rasa ketika dalam pembelajaran bahasa Arab ini, sehingga nanti ketika ini dikembangkan menemukan metode-metode yang sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun teknik merupakan pelaksanaan pengajaran di dalam kelas sehingga memiliki sifat operasional yang polanya mengikuti prosedur metode dan berdasarkan antara prinsip pendekatan. Teknik ini harus sejalan dengan metode, dan karena apa? Karena itu tidak boleh bertentangan dengan pendekatan. Teknik bergantung kepada imajinasi, kegiatan aktivitas, kreativitas pengajar dan susunan keadaan kelas. Persoalan tertentu memang dapat diatasi oleh berbagai teknik. Misalnya untuk mengatasi pelajar yang tidak bisa mengucapkan huruf tha, qaf, to misalnya. Kan kalau di kalangan kita a'udzubillah, billah, bukan billah tapi billah. Ada kalau orang dulu bahkan itu parah, bukan alhamdulillahirabbil alamin, kan yang betul seperti itu. Tapi kalau mereka dulu, orang dulu itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pakai ngalamin bukan alamin. Inilah yang nanti akan dihadapi oleh kalian ketika menghadapi para siswa, karena memang huruf-huruf hijaiyah itu kesulitannya bervariasi ya. Qaf misalnya, mengucapkan qaf, kha, ketika mengucapkan kha bisa, tapi ketika dalam kalimat itu sangat susah sekali. Misalnya wala khaufun alaihim, wala khaufun, kha-nya tidak muncul misalnya ya. Untuk mengatasi pelajar yang tidak bisa mengucapkan huruf sa dan juga yang lainnya, ini pengajar bahasa Arab meminta para pelajar untuk menirukan dan mengulang ya, imitation dan repetition, apa yang diucapkan oleh pengajar. Bila teknik ini gagal, pengajar dapat menggunakan teknik lain, silahkan ya. Hermawan dalam bukunya Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, sangat terkenal sekali bukunya ya, buku Asep Hermawan ini, menjelaskan bahwa teknik pembelajaran lebih bersifat aplikatif ya. Karena itu sering disebut gaya pembelajaran. Dikatakan demikian karena aspek ini berhubungan langsung dengan kondisi nyata seorang guru dalam menjabarkan metode ke dalam langkah-langkah aplikatif. Dari segi pelaksanaan, teknik terlihat ini lebih khusus dibandingkan dengan metode. Sebab apa? Teknik merupakan penjabaran praktis atas metode yang digunakan.
Izan membagi teknik pengajaran bahasa Arab dalam bukunya menjadi 6, yaitu al-muhadasah, al-mutala'ah, kemudian membetulkan kesalahannya, al-imla, ini membetulkan kesalahan dalam baca, al-imla dikte, al-insya mengarang, dan al-muhafadzah, hafalan kata-kata dan mufradat. Ya, namun menurut Effendi dalam bukunya dijelaskan bahwa teknik pembelajaran bahasa Arab secara umum dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengajaran unsur bahasa dan teknik pengajaran kemahiran berbahasa. Teknik pengajaran unsur bahasa ini meliputi baca tulis, ya, tulis tung. Ini mulai diterapkan di PIAUD, RA dan lain sebagainya. Anak-anak TK PIAUD itu sudah bisa kalistung bahasa Arab. Ya, tata bahasa dan kosakata. Adapun teknik pengajaran kemahiran berbahasa ini meliputi menyimak, maharatul istima, maharatul kalam, berbicara, membaca, maharatul qiraah, dan menulis, ya, kemampuan kitabah. Sedangkan Zulhanan membagi teknik pembelajaran bahasa Arab itu menjadi 8. Teknik-teknik tersebut meliputi teknik pembelajaran keterampilan mendengar, teknik pembelajaran keterampilan berbicara, teknik pembelajaran keterampilan membaca, teknik pembelajaran keterampilan menulis, teknik pembelajaran kosakata, teknik pembelajaran gramatika, teknik pembelajaran gramatika fungsional, dan teknik pembelajaran bunyi bahasa, ya. Jadi itu beberapa macam teknik, banyak sekali. Silakan gunakan dan pilihlah. Bukan semakin Ustaz kok banyak tekniknya. Justru karena banyak inilah yang bervarian ini kita bisa memilih dan menyesuaikan kelas yang kita ajar dengan menggunakan metode apa dan juga teknik yang seperti apa. Kita harus lihat situasi kelasnya terlebih dahulu, ya. Jadi kesimpulannya memang seperti apa yang sudah kita bahas dari kemarin, mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dalam mengajar, seorang guru harus memang memahami metodologi pengajarannya. Kaitannya dengan bahasa Arab, dikenal istilah metodologi pengajaran bahasa Arab yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang sesuatu cara atau sistem agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sehingga pengajar atau guru bahasa Arab bisa menyampaikan materi ajarnya kepada peserta didik, dan peserta didik mampu memahami penjelasan yang disampaikan oleh seorang guru. Dengan demikian maka tujuan dari kegiatan belajar mengajar bahasa Arab itu bisa tercapai, ya. Terutama pembelajaran bahasa Arab itu harus terkesan mudah dan menyenangkan. Selain itu dalam pengajaran ada 3 istilah, 3 konsep wajib yang harus kalian tahu, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan penyajian bahasa secara sistematis berdasar Pendekatan adalah seperangkat asumsi yang berkenaan dengan hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa. Sedangkan metode itu adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas, selaras dengan metode dan pendekatan yang dipilih. Dengan demikian, pendekatan bersifat aksionis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat operasional, seperti itu. Dari berbagai pendekatan, metode, dan teknik ini kita harus bijak-bijak dalam penempatannya, sehingga kalau kita bisa mengatai betul 3 konsep tersebut, ya, al-madkhal, wat tariqah, wal uslub, insyaallah dalam pembelajaran bahasa Arab yang kita tekuni akan menemukan titik terang, ya, terutama kepada siswa-siswa yang kita ajar. Ini sangat perlu sekali. Memang metode-metode yang paling mudah itu adalah menggunakan metode direct method, ya, karena lebih mengutamakan metode kemampuan istimak dan dalam. Dan ini memang sesuai teori. Dalam teori pembelajaran bahasa Arab, urutan dalam pengajarannya itu dimulai dari maharatul istimak, mendengar dulu, kemudian berbicara, baru maharah qiraah. Namun apa yang terjadi di berbagai sekolahan, di berbagai pembelajaran bahasa Arab, itu lebih banyak ditekankan dari aspek grammarnya, qawaidnya. Sehingga para siswa yang sudah memahami qawaid lebih detail, mereka cenderung kesusahan dalam berbicara bahasa Arab karena memang mereka merasa asing, tidak pernah mendengar, ya, apalagi berbicara, mendengar saja tidak pernah. Oleh karena itu kalian harus lebih banyak mendengarkan kepada siswa linatikina biha,
native speaker yang asli dari orang Arab, sehingga nanti mereka terbiasa dengan mendengar bahasa Arab, akhirnya mereka itu bisa berbahasa Arab. Yatahaddatsu lughah al-arabiyyah bitallaqah, yakni kal Arab, ya, kal Arab. Ingat standarnya Arab, oleh karena itu sering-seringlah kalian ketika memutarkan video di depan mereka itu menggunakan video asli orang Arab, bukan orang Indonesia. Sehingga apa? Mereka itu langsung ke penutur aslinya, native speaker. Insya Allah dengan penggunaan pendekatan metode dan teknik yang benar dan bijak, tidak salah penempatannya, hasil capaian hasil yang akan kita raih nanti dalam pembelajaran bahasa Arab ini bisa maksimal. Mudah-mudahan sukses semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.